Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Fiana di acara Sefruit seputar atletik. Nah, pada acara ini kita telah kedatangan tamu pelatih atletik. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pratama, pelatih atletik tingkat kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya semenjak mengajar di SD Windaji 5 maupun Windaji 8, saya itu di tingkat kecamatan itu saya sebagai kopel atau pelatih atletik. Biarpun saya tuh sebagai kopel atletik, tapi ternyata masih diperbantukan saya menjadi kopel senam nasional. Semenjak itu saya awal saya itu sekolahnya itu dari SGO Klaten, kemudian melanjutkan di Universitas Pembangunan saya sebagai pelatih, yaitu jurusan pelatih, dan itu saya melanjutkan kepelatihan tingkat kecamatan Paguyangan. Kan Bapak kan melatih di ini ya, Pak, di sekolah. Nah, itu untuk sekolahnya sekolah SD, SMP atau SMA ya, Pak? Alhamdulillah semenjak saya bertugas di Paguyangan menjadi guru, yaitu mengajar di SD, tapi alhamdulillah SD yang saya tempati itu pasti setiap tahun mendapat juara, biarpun itu atletik, kemudian senam, kemudian renang, yang jelas banyak sekali. Kemudian apalagi yang terakhir ini, saya itu mengajar di Paguyangan satu itu untuk Polda itu dapat 18 medali, tapi alhamdulillah juara umum tingkat kecamatan Paguyangan. Berarti untuk semua olahraga Bapak bisa mengampu ya, Pak? Alhamdulillah semenjak saya dari SGU itu yang dilatih itu kan hanya bidang olahraga. Kenyataannya saya berterjun di jadi guru, itu saya manfaat sebagai mungkin agar supaya anak didik saya itu menjadi juara. Oh, seperti itu. Tapi tetap yang di ini kan atletik ya, Pak? Kalau saya atletik monggo ya biasa, kemudian senam juga biasa, karena saya di tingkat kepaguyangan itu biasanya itu jadi dua kopel. Biasanya saya dimasukkan ke atletik dan juga yaitu senam lantai. Atletik saja tolak peluru itu sudah sampai ke tingkat provinsi. Kemudian senam lantai itu 8 tahun berturut-turut udah juara satu provinsi. Alhamdulillah untuk yang saya tempat itu pasti juara. Tadi kan katanya sampai provinsi ya, Pak, yang untuk tolak peluru. Nah, untuk latihannya itu dengan metode yang seperti apa ya, Pak? Kok bisa sampai ke provinsi seperti itu? Kalau untuk atletik masalah tolak peluru, paling tidak kita untuk mencari atlet itu fisik, terutama fisik, karena atletik masalah tolak peluru adalah power, tenaga. Paling tidak kita mencari anak yang tenaganya kuat, fisiknya kuat, yaitu powernya kuat. Apalagi nanti kita untuk menolakkan peluru paling tidak itu di tingkat SD saja itu tolak pelurunya itu 4 kilo bahwa apabila nanti kita mencari anak yang kecil paling-paling bisa 1 meter 2 meter. Tapi kalau anak yang besar kemudian kita latih, bisa-bisa untuk tingkat kecamatan aja itu limitnya. Apabila bisa menjuarai kecamatan itu paling tidak itu 8 meter, tapi kalau ke kabupaten yaitu 10 meter, kalau ke provinsi itu 12 meter itu. Kemudian saya juga melatih seperti itu, beri contoh seperti apabila kamu bisa lebih jauh dari Pak Guru pasti akan juara, itu pasti. Saya Berarti, sudah tahu limit itu. berarti sebelumnya Bapak juga mencontohkan terlebih dahulu ya, Pak? Alhamdulillah saya sebagai pelatih dari guru itu semua itu saya beri contoh dulu. Enggak contohnya ini lemparan seperti ini,
gayanya seperti ini. Saya beri contoh untuk lompat tinggi seperti ini, gaya seperti ini. Kemudian sepak bola juga itu. Kalau tidak seperti itu anak nggak mungkin bisa juara. Iya. Kalau kita tidak beritahu. Seperti itu. Untuk senam lantai juga Bapak bisa? Kalau senam lantai, alhamdulillah kemarin-kemarin itu sampai saya megang atletik yaitu 8 kali berturut-turut. Kemudian saya pindahkan cabang lagi karena saya megang 2 yaitu atletik dan senam lantai. Alhamdulillah senam lantai di tingkat Kabupaten Brebes itu yang sering dapat juara itu Kecamatan Pakuyangan dan Brebes. Tapi alhamdulillah saya setiap senam lantai paling tidak itu mencari anak yang lentur, yang sangat lentur-lentur gitu. Kalau senam lantai tidak diambilkan anak yang besar, tinggi besar, itu mengambil anak yang lentur agar supaya nanti untuk latihan senam lantai bisa roll depan, roll belakang, flip flop, salto dan handspring itu kita harus menggunakan Kelenturan seperti itu. Nah, pada saat pertandingan kan atlet itu pasti mengalami kecemasan atau gangguan mental seperti itu. Nah, untuk mengatasinya itu yang seperti apa ya, Pak? Oh, seperti itu bisa kecemasan. Mm-mm. Paling tidak kalau kita akan bertanding, terutama ya kita yaitu tidur yang lebih awal, kemudian makan yang mengandung vitamin dan bergizi, dan juga kita memberi saran, Dek, kamu jangan takut biarpun teman kamu itu besar, belum tahu, belum tentu kamu kalah. Karena apa? Kalau anak itu tetap pede, percaya diri, pasti akan bisa mendapat juara. Itu belum tentu kamu kecil dan musuhnya besar, belum tentu. Tapi kenyataannya yang mendapat juara itu biasanya kepercayaan diri kita masing-masing. Harus berpikir positif seperti itu. Positif. Di pelatih itu ada suka dukanya ya, Pak. Untuk sukanya kan pasti banyak. Nah, dukanya itu pernah nggak, Pak? Atletnya seperti apa, seperti apa? Oh, kalau suka duka ya ada, pasti ada. Tapi saya pernah eh, suka duka anak, melatih anak. Karena anak itu yang saya latih di tingkat kecamatan itu untuk senam lantai dan apa itu lompat tinggi, lompat jauh. Lompat tinggi juara satu, lompat jauh juga juara satu, kemudian senam lantai juga juara satu. Pas itu habis latihan saya kan pakai motornya rusak, terus saya ke bengkel dulu karena tidak bisa mengantar kepada anak saya suruh pulang naik mikro. Kenyataannya jarak yang dari latihan sampai ke tempat anaknya itu paling-paling hanya 500 meter. Suruh bilang kiri saja anak itu malu. Terus anak itu bisa yaitu sampai ke Aji Barang. Padahal jauh ya itu ya, Pak? Jauh ya tuh ya sekitar 8 kilo. Kenyataannya sampai pertengahan Aji Barang kliennya tanya, Dek turun mana? Turun mana Tirta Pak? Oh, mana Tirta itu udah lewat jauh. Kemudian si keneknya itu memberhentikan mobilnya, kemudian ditaruh dipindahkan ke Mikro lain sampai apalagi sampai di rumah. Seharusnya anak itu pulang sampai di rumah jam 12, sampai di rumah kenyataannya baru setengah 1 baru sampai. Saya juga trauma. Ya. Nah, ini kan pada waktu masih TC ya, Pak? Iya, masih TC. Lah, itu tetap dibawa ke kabupaten atau diganti yang lain, Pak? Oh, semenjak itu terus saya berpikir panjang. Anak seperti ini aja suruh pulang nggak sampai di rumah, apalagi nanti sampai ke Brebes, nanti tambah repot. Dengan itu saya ambil yaitu anak yang juara 2. Ya alhamdulillah juara 2 saya latih sekitar yaitu 2 minggu. Alhamdulillah semakin udah keras, semangat. Alhamdulillah biarpun juara 2 itu kenyataannya sampai ke Brebes dapat juara 1 itu atas keberhasilan saya seperti itu. Nah, untuk sekarang Bapak masih eksis di Paguyangan atau udah enggak? Kalau eksis Paguyangan masih
kemudian juga masalah pelatih. Iya. Saya sekarang sudah tua, usia sudah tua, apalagi ya sebagai kepala sekolah, terus saya tinggalkan agar supaya digantikan lebih muda. Misalnya lebih muda, kenyataannya ya lebih muda aja, barangkali nanti ada keluhan apa, saya disuruh seperti apa, mendampingi seperti apa, seperti itu. Berarti sekarang udah enggak gitu, udah enggak megang ya Pak? Oh sekarang ya, untuk atletik, untuk senam lantai sudah nggak megang, sudah usia sudah tua, apalagi Iya, udah tinggal mau pensiun ya Pak? 1,5 tahun lagi pensiun. Oh, baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.